Hai, yuk kita lanjutkan pada video kali ini untuk mempelajari basic dance and movement therapy lebih pada prosesnya ya teman-teman. Masih bersama dengan saya Ide Kurniaswasti MPSI Psikolog. Dalam prosesnya dance and movement therapy ini memiliki beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah persiapan, kemudian inkubasi dan eliminasi, dan diakhiri dengan evaluasi. Nah, ini adalah tahapan persiapan, yaitu pengenalan mengenai aktivitas, kemudian ada assessment dan juga warm up atau pemanasan, ya. Nah, kepada klien ini terapis nanti perlu memberikan penjelasan mengenai dance and movement terapi ini seperti apa, begitu ya, kaitan antara body and mind, dan kemudian gerakan-gerakan itu, terus kemudian bagaimana di sini gerakan tersebut juga perlu kita selaraskan dengan kondisi klien pada saat itu, dengan melakukan assessment yang kaitannya dengan sejarah dari klien tersebut, termasuk juga menanyakan apakah ada dulu pernah mengalami cedera atau ada permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya, sehingga di situ menjadi pertimbangan untuk tidak terlalu bergerak secara ekstrim ya misalnya. Oke, selanjutnya assessment ini juga kita lakukan terkait dengan penyesuaian antara individu tersebut atau klien yang akan melakukan gerakan dengan lingkungan sekitar tempat aktivitas itu dilakukan. Misalnya berkaitan dengan lantai dari studio yang akan digunakan, kemudian pakaian yang digunakan oleh klien pada saat itu, ya, kemudian misalnya ada suhu ruangan dan segala macamnya, sehingga secara keseluruhan kondisi penunjang gitu ya yang berkaitan dengan klien, yang misalnya baju, kemudian aksesoris dan segala macamnya itu tadi, serta ruangan yang digunakan itu semuanya mendukung klien untuk dapat melakukan gerakan-gerakan ini tadi secara bebas dan aman. Begitu juga ketika dalam aktivitas dance and movement ini akan menggunakan properti-properti, maka properti tersebut harus dicek sebelumnya gitu ya teman-teman. Dan ketika hendak melakukan gerakan tersebut, pastinya harus diawali dengan pemanasan sehingga tidak ada resiko, atau kita ya katakanlah meminimalkan begitu ya resiko yang muncul akibat gerakan-gerakan yang pada situasi tertentu juga barangkali tidak disadari oleh klien dia akan melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya, apabila dance and movement therapy ini dilakukan dalam setting berkelompok, maka juga perlu diawali dengan assessment ya, penelusuran mengenai jarak-jarak ya, jarak personal, dan di situ ada lokasi atau bagian dari tempat itu yang mana itu bisa digunakan secara bersamaan gitu ya, sharing gitu antara satu klien dengan klien yang lainnya di dalam grup tersebut. Nah, kemudian diakhiri dengan bagaimana nantinya improvisasi dari gerakan-gerakan tersebut akan berhenti gitu ya. Misalnya kita bisa sampaikan bahwa di akhir nanti akan berdiri atau duduk atau bebas saja ya, terserah pada klien dia akan mengambil postur seperti apa dalam mengakhiri dari rangkaian gerakan yang dia lakukan. Nah, ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam tahapan pemanasan ya, teman-teman. Bisa dengan stretching atau pelenturan ya, peregangan otot-otot begitu ya. Kemudian dapat menggerakkan bagian-bagian dari tubuh ini ya untuk lebih memfasilitasi rileks gitu, dan juga mengangkat atau menyadarkan tubuh bahwa ini kita akan bergerak loh gitu ya. Kemudian kita menyadari gitu ya batasan-batasan dari tubuh kita, sehingga kita nanti dalam melakukan gerakan juga tidak kemudian memaksakan diri gitu.
Selanjutnya adalah gerakan-gerakan kaki. Dan di sini perlu dilatih atau dilakukan pemanasan yang intensif karena akan menjadi tumpuan dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tubuh gitu. Sehingga kaki ini penting sekali untuk lemas ya, sehingga tidak memunculkan adanya cedera di bagian kaki. Jangan lupa juga untuk melakukan peregangan pada area di punggung, di leher sampai dengan pinggang ya, di bagian tulang belakang gitu ya, dengan melakukan gerakan-gerakan yang lembut, yang melenturkan. Nah, kemudian juga di bagian pinggang gitu ya, hingga itu digerak-gerakkan terlebih dahulu dan mencoba untuk menyadari reaksi atau sensasi fisik apa yang muncul dari gerakan-gerakan tersebut. Sebagai bagian dari pemanasan, ini juga adalah latihan untuk mengatur nafas. Ya, sehingga dalam kita melakukan aktivitas di dalam dance and movement therapy ini nafas kita tidak tersengal-sengal atau terputus gerakannya karena kekurangan oksigen. Sehingga sebelum melakukan aktivitas itu kita perlu juga berlatih bagaimana menarik nafas secara dalam dan perlahan sehingga kita memiliki asupan oksigen yang cukup. Nah, kemudian juga menggerakkan bagian tubuh bagian atas ya, yang berkaitan dengan lengan dan tangan kita. Nah, di sini juga bisa digerakkan ke atas dan ke bawah, ke depan ke belakang, begitu ya, sehingga kayak membentuk gerakan seperti burung yang mengepakkan sayapnya, begitu ya. Nah, di sini akan membuat tubuh bagian atas kita juga akan menjadi relax. Oke, kita lanjutkan dengan safe place. Nah, safe place ini apa sih gunanya? Safe place ini gunanya adalah ketika kita pada suatu ketika terlalu excited untuk bergerak begitu ya, kemudian memunculkan perasaan-perasaan tidak nyaman, misalnya emotional over involvement gitu, ngerasa sangat emosional atau memunculkan reaksi fisik yang tidak nyaman. Nah, maka kita akan mencoba melakukan beberapa hal di bawah ini. Yaitu yang pertama adalah grounding, yang menyadari base kita atau dasar bertumpu, dasar pijakan kita, yaitu adalah kaki. Nah, kita bisa mengalihkan fokus kepada apa yang dirasakan oleh kaki kita. Misalnya ketika kita berpindah memijak dari alas yang satu ke alas yang lain, misalnya dari lantai yang licin kemudian berpindah ke kerikil atau ke lantai yang dialasi dengan karpet sehingga ada tekstur karpet yang dirasakan oleh kaki kita, misalnya seperti itu. Dan juga kita dapat melakukan latihan di sini adalah untuk menenangkan diri ya, yaitu misalnya tidur terlentang begitu, stand still artinya berdiam dalam posisi tersebut dalam kurun waktu tertentu sehingga kita dapat mengambil kembali ketenangan dalam diri kita. Nah, cara yang berikutnya bisa juga adalah dengan mengatur pernafasan. Nah, dengan cara bernafas yang pelan dan teratur dan dalam, ini kita dapat menambahkan kembali kadar oksigen di dalam tubuh kita. Oke, berikutnya adalah properti-properti yang dapat kita gunakan di dalam aktivitas ini. Ini tidak wajib ya, artinya juga klien dan terapis dapat menentukan bersama-sama properti apa yang akan digunakan ya atau dibutuhkan dalam sesi tersebut. Tentu seperti yang telah saya sampaikan di awal, segala properti ini sudah kita cek sebelumnya bahwa semuanya aman untuk digunakan.
Oke, ini adalah tahap yang kedua dan ketiga dari proses dance and movement therapy. Kalau sudah siap ya dengan pemanasan dan juga sudah tahu cara groundingnya seperti apa ketika merasakan yang tidak nyaman dalam proses ini, kemudian juga mempersiapkan properti. Nah, kita mulai masuk ke bagian dua bagian utama dari dance and movement therapy ini, yaitu berkaitan dengan inkubasi dan iluminasi. Oke, dapat diawali dengan gerakan mirroring atau meniru gitu ya. Bisa jika ini dilakukan klien individual, maka dapat melakukan mirroring atas gerakan yang dilakukan oleh fasilitator. Dan kalau misalnya dilakukan dalam kelompok, nah ini bisa melakukan aktivitas mirroring ini dengan cara pairing ya, berpasangan atau di dalam kelompok kecil dengan adanya satu semacam instruktur atau yang memberikan contoh gerakan gitu. Nah, kemudian individu ini diberikan kebebasan untuk melakukan hal yang berbeda atau improvisasi. Nah, improvisasi di sini ada dua ya, yaitu structured dan free improvisation. Nah, structured improvisation ini sebagaimana namanya structured. Nah, di sini memang ada arahan yang disampaikan oleh fasilitator sehingga individu tersebut melakukan gerakan ini tadi yang mengikuti dari apa yang disampaikan. Ya, misalnya apa? Misalnya gerakan tanganmu. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada bermacam-macam variasi juga atau improvisasi yang dapat dikembangkan dari instruksi gerakan tangan. Jadi bisa digerakkan ke atas, bisa digerakkan ke samping, ke bawah, atau bentuk gerakannya yang seperti apa? Gerakan yang meliuk-liuk atau gerakan yang menghentak-hentak misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya improvisasi adalah free improvisation. Jadi, pada kesempatan-kesempatan tertentu, klien diberikan kebebasan untuk melakukan gerakan apapun yang dia inginkan gitu ya. Jadi, memang tidak ada pola sama sekali. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan gerakan-gerakan metaforik atau yang berisi pemaknaan ya, simbol gitu. Ada makna-makna dari gerakan tersebut, misalnya gerakan merunduk, gerakan apa ya, contohnya ya, mengangkat kedua tangan seperti sedang berdoa gitu ya, dan lain sebagainya yang itu ada pemaknaan tertentu. Dan kemudian dari proses ini kalau berkaitan dengan iluminasi, nah di sini ada insight-insight yang diperoleh oleh individu yang melakukan gerakan tersebut. Oke, ini adalah beberapa penjelasan mengenai metafor. Ya, metafora ini ada yang bersifat universal atau dan ada juga yang sifatnya itu sangat unik ya, individual berdasarkan pengalaman individu tersebut. Nah, kedua-duanya ini dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk menghubungkan antara pengalaman saat ini ketika sedang melakukan gerakan tersebut dengan ingatan-ingatan terdahulunya mengenai apa yang pernah ia alami pada masa sebelum hari ini. Pada tahapan inkubasi ini ya, khususnya dengan melakukan gerakan-gerakan metafora ini, individu atau klien diberikan kesempatan untuk dalam tanda kutip mengkoreksi begitu. Jika pada kesempatan yang lalu ia tidak memiliki kemampuan untuk katakanlah melakukan gerakan tertentu ya, maka pada kesempatan ini dia diberikan kebebasan dan kesempatan waktu untuk melakukan gerakan yang sebelumnya tidak dapat
dapat dia lakukan. Contohnya adalah berkaitan dengan pengalaman sebelumnya ketika individu ini tidak mampu melawan, misalnya ada kekerasan yang diarahkan kepada dirinya begitu ya. Kalau dia pada masa itu hanya berdiam diri atau melakukan postur yang mempertahankan diri dengan menutupi kepala menggunakan tangan gitu ya, posisi bertahan. Nah, pada kesempatan kali ini dengan kebebasan yang diberikan ya, subjek dapat melakukan gerakan yang lebih ekstrim daripada yang sebelumnya ia lakukan. Misalnya adalah dengan menepis tangan orang yang mau melakukan kekerasan kepadanya, atau memberikan serangan balik gitu ya, melawan gitu, atau dia melakukan gerakan lainnya yang menurut dia dapat mengoreksi gitu, yang dia menyelamatkan dirinya gitu dari pengalaman-pengalaman terdahulu seperti itu, sehingga ia merasakan adanya relief atau rasa nyaman. Dengan demikian ada realitas baru yang dia bentuk di masa kini, yaitu saat ini dia berdaya, saat ini ia memiliki kemampuan, dan saat ini ia lebih berani. Oke, contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, tadi beberapa sudah saya jelaskan bahwa di sini metafor akan berkaitan dengan pemaknaan individu tersebut dan juga konteks-konteks peristiwa, begitu ya. Dan pada proses metafora ini ya, individu dapat melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, gitu ya, yang pada kesempatan sebelumnya barangkali itu tidak bisa terekspresikan. Oke, tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Di sini dilakukan movement profiles, ya, artinya mengecek kembali bagaimana sensasi fisik yang dialami oleh individu setelah ia melakukan serangkaian gerakan-gerakan. Nah, kemudian kita akan membahas gitu ya, fasilitator atau terapis ini bersama dengan klien akan membahas bagaimana proses ketika melaksanakan rangkaian gerakan-gerakan itu tadi, dan juga digali gitu ya, berkaitan dengan problem-problem yang secara aktual dialami oleh individu saat ini, begitu ya, untuk dicari bersama-sama pemaknaan barunya seperti apa. Oke, kali ini kita lanjutkan ya dengan penggunaan dance and movement ini tadi dalam riset-riset. Hasil riset menunjukkan bahwa dance and movement therapy ini dapat digunakan untuk menguatkan kualitas hidup dan menurunkan gejala-gejala klinis seperti halnya depresi dan kecemasan. Disebutkan oleh Koch dan kawan-kawan di tahun 2014 ini bahwa dampak positif yang dialami setelah mengikuti dance and movement therapy ini dapat mengembangkan perasaan kesejahteraan ya, atau subjective well-being, meningkatkan positive mood, dan juga menambah body image. Ini tadi arahnya kepada body image yang lebih positif. Aktivitas pada dance and movement therapy ini dalam jangka waktu yang pendek dapat membantu untuk mengantisipasi gejala stres yang memburuk begitu ya, dan rasa sakit yang dialami oleh pasien-pasien yang mengalami breast cancer ya, sepanjang ia melakukan terapi radioterapi ya di Cina. Ini hasil penelitian dari Ho dan kawan-kawan di tahun 2016. Nah, berikut ini ada 2 link untuk video mengenai dance and movement therapy. Teman-teman juga dapat menyimaknya atau juga bisa browse sendiri ya teman-teman, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dance and movement therapy ini. Oke, itu tadi ya penjelasan mengenai proses yang dilakukan dalam dance and movement therapy ini.
Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, salah satunya dapat dengan membaca sumber-sumber yang saya cantumkan di sini atau dapat membaca sumber-sumber yang lainnya. Semangat ya! Oke, sampai jumpa pada video yang lainnya. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya dan juga support channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.